Makanya Pak, saya sebagai Muslim, saya sudah bersumpah saya tidak mau mendukung Palestina Pak. Kenapa Pak? Karena di negeri sendiri Pak, masih ada Zionis syariah yang menindas umat Kristen Pak. Munafik bagi saya Pak. Kalau saya membela penindasan di seberang lautan, sementara di negeri sendiri, kaum saya sendiri masih menindas umat minoritas. Astagfirullahaladzim. Ini Abu Janda, dia ngaku sebagai Muslim, lalu dia bersumpah di dalam sebuah gereja. Yang terlihat di sini ada salibnya ya. Sumpahnya dia itu katanya tidak akan mau menjadi pendukung Palestina. Sebabnya, ini dengarkan sebabnya. Saya sudah bersumpah saya tidak mau mendukung Palestina Pak. Kenapa Pak? Karena di negeri sendiri Pak, Nah, karena di negeri sendiri Pak, masih ada Zionis syariah. Istilah dari mana lagi ini Zionis syariah? Ini menghina syariah, menghina umat Islam gitu ya. ada Zionis syariah yang menindas umat Kristen Pak. Keji sekali fitnahnya. Dia bilang orang Kristen di Indonesia itu ditindas dengan Zionis syariah katanya. Jadi kita nih umat Islam dikatakan Zionis syariah. Jadi nggak pantas mendukung Palestina karena orang Islam di Indonesia juga jadi Zionis yang disebut Zionis syariah. Padahal nggak ada umat Islam di Indonesia yang melakukan genosida atau pembunuhan massal kepada orang-orang Kristen, nggak ada. Abu Janda juga membangun narasi seolah-olah konflik Palestina-Israel itu adalah konflik Muslim melawan Kristen. Padahal bukan. Faktanya orang Kristen di Palestina juga tertindas, mendapatkan serangan juga dari Zionis Yahudi. Bahkan orang Kristen di Israel itu diludahin sama orang-orang Yahudi. Nah, jadi orang Kristen ini juga perlu tahu ya bahwa di Palestina itu yang dizolimi bukan cuma orang Islam. Orang Kristen juga dizolimi oleh Zionis di sana. Maka jangan termakan dengan adu dombanya Abu Janda menganggap bahwa konflik Israel Palestina itu adalah konflik Muslim lawan Kristen, padahal bukan. Ini orang memang ahli banget dalam mengadu domba, munafik ya. Seolah-olah dia adalah seorang Muslim yang menjadi pembela kekristenan. Padahal sebenarnya dia hanya mengadu domba antara Muslim dengan Kristen di Indonesia. Saking bahayanya orang munafik, Allah itu menempatkan orang munafik kelak di neraka yang paling bawah, di keraknya api neraka. Apakah orang-orang munafik yang diredupkan cahayanya ketika melewati sirat akan masuk surga juga? Oh tidak, mereka masuk neraka yang paling bawah ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di neraka yang paling bawah. Bahkan neraka mereka kata para ulama lebih parah daripada neraka Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani kafir asli. Adapun orang-orang munafik mereka menggabungkan dua, kafir dan berdusta. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Menampakkan KTP-nya Islam tapi hatinya apa? Kufur, benci dengan syariat Islam, benci dengan hadis-hadis Nabi, benci dengan orang hijrah, benci ya. Ada kebencian terhadap ayat-ayat Allah, ada kebencian terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini lebih parah daripada kafir asli Yahudi dan Nasrani. Dan kerusakan yang mereka timbulkan lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh Yahudi dan Nasrani. Dan mereka dimanfaatkan oleh orang-orang kafir asli ya karena mereka dianggap orang dalam Islam. Kerusakan timbul dari dalam lebih berbahaya daripada kerusakan timbul dari luar. Jadi orang munafik itu memang bahaya banget. Senjata paling ampuh untuk menghancurkan Islam yaitu orang munafik, karena dia ada di dalam umat Islam gitu. Ya sama seperti Abu Janda ini kan, dia di mana-mana ngaku Muslim. Saya adalah Muslim. Coba lihat konten-kontennya, selalu diawali dengan ucapan saya adalah Muslim. Makanya Pak, saya sebagai Muslim. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang Muslim dan saya sedih. Pesantren NU mencetak Muslim seperti saya yang vokal membela minoritas saat ditindas. Jadi di setiap konten-kontennya Abu Janda memang sudah menjadi rumus. Dia harus mengucapkan saya Muslim, saya dididik oleh NU, oleh Banser. Tapi narasi-narasi konten videonya itu memojokkan Islam, menyudutkan Islam, memframing Islam itu buruk, Islam itu radikal dan lain-lainnya. Dan orang kayak gini tuh konsisten banget bikin video di sosial medianya menyerang Islam dari dalam. Ini coba kita lihat nih video-video dia yang lain ya.
Oh bukan ya, ini kan sama Pak Jokowi, ini foto bukan video. Kita lihat video yang lainnya. Nah ini. Gue tuh sebagai muslim dari lahir. Nah kan selalu aja ngomong saya tuh muslim, gua tuh muslim. Tapi ini lihat videonya nih. Jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Nah, Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol? tuh. Ada yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung hancurin simbol salib di kuburan. Ada apa dengan mualaf? Kenapa jadi mualaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Mendingan lu pada balik lah ke agama sebelum lu. Ngotor-ngotorin Islam aja lu. Astagfirullahaladzim. Jadi ini yang dimaksud Abu Janda ya, bahwa ada mu'alaf yang katanya menghancurkan simbol-simbol keagamaan orang Kristen di kuburan. Dan ini katanya terjadi di Bantul, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta gitu ya. Padahal faktanya kalau kita lihat di media BBC Indonesia, sekali lagi ini lihat ya, bukan saya yang bikin narasi, tapi ini memang berdasarkan berita BBC ya. Media besar ini mengungkapkan fakta-fakta perusakan makam di Bantul dan di Yogyakarta. Kita lihat siapa pelakunya yang tertulis di dalam berita ini. Langsung aja ke bagian pelakunya. Nah ini, siapa pelaku perusakan makam di Bantul dan di Yogyakarta? Pada Senin tanggal 19 bulan 5 sore, Polsek Kota Gede mengamankan siswa SMP berusia 16 tahun sebagai terduga pelaku perusakan TPU Baluarti. Remaja berinisial ANFS itu diklaim polisi sebagai warga Banguntapan, Bantul dan beragama Kristen. Jelas tuh pelakunya, lihat nih, beragama Kristen, bukan mu'alaf, bukan seorang muslim. Dan di sini juga dijelaskan bahwa pelakunya itu punya riwayat sakit gangguan kejiwaan ya. Ya jelas ya bahwa pelakunya itu bukan orang Islam, melainkan ya orang Kristen sendiri berdasarkan berita dari BBC. Silakan baca nih berita dari BBC ya. Tapi Abu Janda di videonya yang ini ya, dia membangun narasi yang hoax ya, bahwasanya katanya pengerusakan makam orang Kristen itu adalah orang Islam mualaf gitu ya. Astagfirullah ini. Gue tuh sebagai muslim dari Nah, lahir. ini juga ngaku-ngaku muslim lagi. Memang ini orang konsisten banget ya di sosial media tuh bikin video yang menyudutkan Islam. Terus terang kalau masalah pribadinya Abu Janda sendiri sih saya nggak tertarik untuk mereaksinya, karena saya juga muak melihat mukanya. Tapi yang jadi masalah kan dia konsisten menyudutkan Islam di sosial media. Ini kalau kita diamkan berbahaya juga. Jadi kita mesti harus konsisten juga membantahnya gitu ya. Kalau dia bisa konsisten, kenapa kita tidak? Bukan cuman Abu Janda, termasuk juga Aos ya, termasuk juga Mama Gufron yang konsisten membuat kesesatan dan video-video kesesatannya itu diupload di sosial media. Ya semoga saya bisa terus berjuang di channel ini melawan narasi-narasi yang menyudutkan agama Islam. Bagi teman-teman yang mau memberi dukungan kepada channel ini agar bisa berkembang lebih besar, silahkan scan kris yang sudah saya sediakan di layar. Semoga dukungan teman-teman bisa membuat channel ini bisa bertahan lebih lama lagi. Dan terima kasih kepada yang sudah memberikan dukungan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas yang lebih besar lagi dan semoga menjadi pahala jariah. Semoga saya bisa mengembangkan channel ini lebih besar lagi sehingga jangkauannya lebih luas teman-teman ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah memberi dukungan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.